di masa yang seperti sekarang lagi apa ya, lagi diuji ya sama Tuhan. Ini waktu yang tepat mungkin buat evaluasi diri, buat di sisi yang lain teman-teman malah bisa lebih dekat dengan keluarga mungkin ya, yang lagi merantau, terus mungkin bisa sama-sama saling mengembangkan diri di luar perkuliahan, karena ini juga sudah masuk ke semester akhir. Artinya persiapannya tidak hanya persiapan untuk P3 atau mungkin untuk skripsi, tapi juga persiapan setelah Anda lulus nanti ya, teman-teman. Karena ya ini kalau yang sedang ambil P3 kan, kalau besok sudah skripsi, mungkin nggak lebih dari setahun ya, insya Allah sudah pada lulus ya. Artinya harus mulai merancang lagi nih ya apa target selanjutnya, dan insya Allah tahun depan juga pandemi semoga selesai, ya, segera divaksin atau mungkin mau seperti apa nanti, dan segala sesuatunya bisa dimudahkan ya nanti buat teman-teman. Oke teman-teman, sekilas ya terkait dengan praktikum intervensi. Jadi teman-teman, ini kalau misalnya nanti mau dibawa ke pekerjaan yang sebenarnya, ini kan teman-teman kalau mempelajari lebih banyak tentang intervensi ataupun dengan aplikasinya, dengan prakteknya, ini kan teman-teman bisa kerja di HRD ya, di perusahaan. Karena ini mungkin buat teman-teman yang kemarin ngambil mata kuliah semacam PSDM, mata kuliah sistem rekrutmen seleksi, kemudian ada mata kuliah Anajab, kemudian di semester 6 ada K3 kalau nggak salah, ya. Itu adalah contoh beberapa tugas pokok yang nanti akan dikerjakan kalian kalau kerja di HRD. Nah, salah satu tugas utamanya itu adalah pekerjaan yang seperti yang kita lakukan di praktek ini ya, di intervensi ini ya. Jadi teman-teman, uh, ini mungkin kalau di kelas pagi itu kan memang sebagian besar belum pernah bekerja ya di lingkup organisasi yang terikat ya. Jadi ini paling tidak bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Masalah selalu ada ya di perusahaan ya, problem selalu ada di perusahaan. Jadi teman-teman kalau misalnya besok kerja uh, di perusahaan entah dimanapun itu, di instansi ataupun di mana, harus siap nggak siap sih menghadapi segala hal kendala atau hambatan, karena ya ini kan kuliah sudah hampir berapa tahun nih, udah 3,5 tahun ya, setiap hari bahkan mungkin setiap minggu ketemu dengan lingkungan yang sama, dengan teman-teman yang sama, 2017 misalnya. Tapi ketika besok sudah kerja, itu kan lingkungan baru buat kalian, benar-benar fresh buat kalian kan, teman baru, situasi baru, ikatan baru misalnya, atau mungkin rutinitas yang baru ya, sehingga mungkin teman-teman akan kaget di awal karena memang sangat beda kuliah dengan kerja ya. Kalau mungkin kuliah deh misalnya di semester ini kan kalian cuma ngambil berapa mata kuliah? Cuma mungkin 3 sampai 4 mata kuliah kan? Cuma intervensi, P3, mungkin seminar atau berapa mata kuliah pilihan. Dan kalaupun di situasi yang normal pun nggak masuk setiap hari kan, nggak masuk setiap pagi. Nah, kalau besok sudah kerja, harus siap dengan rutinitas ya. Kalau mungkin situasinya sudah normal, ya Anda bisa masuk dari pagi sampai sore. Dari jam 8 sampai jam 4 sore mungkin. Nggak ada libur panjang. Ya libur ada ya, Sabtu Minggu. Cuma tidak seperti di kuliah. Artinya akan memasuki dunia yang benar-benar barulah buat kalian. Dan satu lagi, kalau di perusahaan, di organisasi, aturan lebih ketat ya. Kalau kita bandingkan di kampus ya, yang mungkin masih beberapa hal masih toleransi, tapi ketika di perusahaan ya kamu harus mengikuti aturan. Ya, makanya ketika besok teman-teman akan kerja di perusahaan, itu harus siap tidak siap ya menghadapi segala macam aturan. Dan kadang itu ngefek ke kita ya sebagai individu di perusahaan. Kadang muncul beberapa masalah kan. Kayak contohnya kemarin ya, 2017 ini kan teman-teman mengalami perubahan jam mata kuliah kan, yang tadinya jam 8 pagi ke jam 7 pagi kan. Kalau nggak salah 2018 apa ya, teman-teman? Saya lupa ya, atau 2019 awal.
Dulu mungkin paling pagi jam 8, sekarang jam 7 sudah kuliah, ya. Coba bayangkan, kita biasa mungkin jam 7 masih leha-leha ya, masih ngopi ya, masih makan pisang goreng ya. Ini jam 7 udah masuk kelas. Artinya mungkin jam setengah 7 kalian udah siap kan. Nah, ini kan perubahan lagi kan. Yang protes dulu nggak cuma mahasiswa, karyawan juga protes ya, karena harus bangun lebih pagi, harus berangkat lebih pagi, dan harus bekerja lebih pagi. Saya aja deh misalnya jam 6 biasanya masih mandi ya, masih santai. Nah ini jam setengah 7 paling nggak udah mulai berangkat nih. Nah, ada pergolakan. Makanya mungkin teman-teman itu contoh kecil, ya contoh kecil bahwa setiap aturan di perusahaan itu bisa macam-macam. Makanya kan perusahaan dengan segala arahnya, itu nanti si karyawan yang kerja di perusahaan ya mau nggak mau harus mengikuti. Sehingga muncul akhirnya beberapa permasalahan. Nah, itulah tugasnya teman-teman besok kalau jadi HRD, teman-teman akan bertugas untuk menyelesaikan masalah ya di lingkup perusahaan, di lingkup organisasi. Nah, paling nggak ini sedikit banyak kita belajar ya melihat permasalahan di beberapa kelompok ya. Harapannya teman-teman punya gambaran yang lebih ya terhadap permasalahan di sebuah perusahaan. Oke, langsung aja ya. Monggo disampaikan hasil laporannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Siapa dulu yang mau menyampaikan? Silahkan. Nanti setelah ini kita bahas bareng-bareng ya, teman-teman ya. Oke. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Oke, pagi. Di sini kami dari kelompok 6 mau membagikan hasil kerja kami. Dalam hal ini organisasi yang kami ambil yaitu Toko Kiki. Nah, sebelum lanjut ke materinya, saya mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Rahel Aurora, ada Muhammad Wahyu, ada Mary, ada Aninggar, ada Yasmin, ada Rima Nurmala, ada Muharti Batung, dan saya sendiri Marcelando. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibahas. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya bakal saya akan presentasi tentang identitas. Jadi di sini ada identitas dari organisasi yang kami ambil adalah toko yang bernama Toko Kiki. Organisasi ini bergerak di bidang penjualan barang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kalau untuk memudahkan dalam penyebutan, nama organisasinya akan kami sebut dengan toko, seperti itu. Terus dalam organisasi atau toko ini, Toko Kiki ini menjual bahan-bahan berupa bahan dapur dan bahan sembako. Toko ini merupakan toko yang didirikan oleh Huriah Batung atau orang tua dari salah satu anggota kelompok kami yang berdiri sejak tahun 2010. Toko ini juga sudah memiliki 2 karyawan tetap dan beberapa sukarelawan. Sukarelawannya adalah anak-anak dari pemilik toko. Ya, untuk selanjutnya, apakah lokasi toko ini kan berada di apakah Pasar Baru, apakah Salaluwo, Pesanggala Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya, latar belakang berdirinya Toko Kiki ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, Toko Kiki ini sebelumnya pemilik usaha memiliki usaha lain, yaitu membuka restoran kecil dengan menjual makanan dan pernak-pernik khas Tanah Toraja. Nah, yang dimana pengunjung restoran kecil itu mayoritas yang beragama Muslim. Dan tapi sering berjalannya waktu, pengunjung semakin sedikit karena persaingan semakin ketat. Akhirnya berdirilah Toko Kiki ini untuk menjual bahan-bahan sembako. Yang kedua, alasan kedua adanya Toko Kiki ini karena di daerah tersebut juga sulit mendapatkan bahan-bahan dapur. Seperti alasannya jauhnya dari tempat pemukiman penduduk untuk ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Selanjutnya, Toko Kiki ini mempunyai kenalan untuk mendistribusikan
bahan-bahan sembako dari kota untuk dibawa ke toko Kiki ini, sehingga masyarakat daerah tersebut bisa membeli bahan-bahan dapur dengan mudah dengan adanya toko Kiki ini. Selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada operasional toko, di mana pagi jam 5.30 pagi, salah satu karyawan dari toko Kiki ini, dia berangkat ke kota untuk mengambil bahan-bahan yang sudah dipesan sebelumnya untuk di stok di toko Kiki tersebut. Lalu sekitaran jam 6 sampai jam setengah 7 pagi, salah satu karyawan tadi yang mengambil barang di kota, dia sudah sampai di toko dan dia akan menyusun beberapa barang dan siap untuk melayani pelanggan. Selanjutnya, jadi toko itu buka total itu sekitar jam 7 pagi sampai jam 8 malam, operasional toko akan berakhir. Seperti itu. Selanjutnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami, jadi di dalam toko Kiki itu terdapat beberapa permasalahan, yaitu selama pandemi ini, toko Kiki itu mempunyai persaingan dagang. Hal ini disebabkan karena selama pandemi ini kan beberapa operasional toko itu tuh hanya kayak terbatas gitu, toko yang boleh beroperasi. Jadi akhirnya orang-orang yang mempunyai usaha dagang di luar, berjualan sembako dan bahan-bahan dapur, akhirnya memilih untuk beralih ke menjual sembako dan bahan-bahan dapur lainnya. Jadi yang sebelumnya toko Kiki ini merupakan satu-satunya toko yang menjual bahan-bahan dapur dan sembako di tempat itu, akhirnya mempunyai persaingan dagang dengan penjual lainnya. Setelah itu tuh ada kesulitan dalam mendapatkan ketersediaan bahan. Dalam mendapatkan ketersediaan bahan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, toko Kiki harus mengambil barang itu dari kota lainnya, sehingga belum lagi ketika ada bencana atau misalnya ada kejadian di luar kendali manusia, hal itu menyulitkan mereka dalam mendapatkan ketersediaan bahan. Selanjutnya, salah satu hal yang menyulitkan mereka adalah ketika keadaan alam yang menghambat. Biasanya dari hasil wawancara itu tuh pemilik mengatakan bahwa biasanya yang menghambat itu tuh alam, karena jalur yang mereka lewati itu belum bagus gitu. Jadi akhirnya terkadang ada longsor atau banjir yang akhirnya menghambat mereka. Dan juga harga jual bahan di pusat terkadang melonjak karena adanya permainan harga. Hal ini disebabkan adanya monopoli harga dari distributor tempat mereka mengambil barang tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, kami mengambil kesimpulan ada diagnosis dari permasalahan yang ada, yaitu adanya proses perolehan barang yang tidak mudah, harga yang bisa mengalami kenaikan dari harga asli, karena adanya permainan harga dari distributor, dan muncul kompetitor usaha selama masa pandemi. Jadi untuk rancangan intervensinya, kelompok kami memilih intervensi strategi. Karena dengan harapan kalau dengan intervensi strategi, pemilik dapat merancang strategi baru dalam menghadapi setiap perubahan, sehingga pemilik itu dapat cepat tanggap dalam menghadapi perubahan seperti di masa pandemi ini. Jadi pemiliknya itu bisa kayak menyusun rancangan ke depan. Oh,
kalau masa pandemi ini harus melakukan apa supaya tokonya itu tetap menjadi pilihan orang gitu. Terus beberapa saran dan strategi dari kelompok kami. Satu, memaksimalkan waktu pengorderan barang dengan stok 2 hingga 3 minggu sekali. Karena kan di awal pemilik itu menyetok setiap hari barang, jadi mereka harus setiap hari pergi ke kota. Dengan setiap hari pergi ke kota, waktu dan biaya misalnya bensin atau kendaraan itu kan lebih boros ya. Nah, kalau kita menyetok dalam waktu 2 hingga 3 minggu, waktu dan biaya bensin itu bisa bisa dimaksimalkan. Terus, dengan kedua, mencari koneksi pemasok barang dagang yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk ini mungkin bisa kayak kan, mungkin pemasok di daerah sana kan tidak cuma satu orang. Pemilik itu mungkin bisa membandingkan antara satu pemasok dengan pemasok lain. Jadi di antara pemasok-pemasok ini mana sih yang lebih menguntungkan dia gitu. Terus yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelayanan hingga tidak kalah saing dengan toko lain. Tadi kan karena adanya pandemi sehingga banyak toko-toko baru yang muncul. Dengan adanya toko-toko baru ini kan semakin tingginya daya saing kan. Jadi supaya toko ini tidak ketinggalan dari toko lain dan supaya toko ini menjadi pilihan orang, kelompok kami itu menyarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga karena jika pelayanannya bagus, maka orang akan cenderung memilih ke toko itu. Keempat, menambah nilai jual dengan memaksimalkan toko itu agar terlihat menarik. Karena tidak dapat kita pungkiri dengan penataan letak, dengan penyusunan, dengan toko yang terlihat bersih, menarik, akan lebih menarik pengunjung. Karena kita lihat sendiri kalau toko yang terlihat bersih, menarik, dan kayak orangnya ramah-ramah, penjualnya ramah, kita tuh senang belanja di situ. Tapi kalau kayak tempatnya kotor dan lain sebagainya, orang tuh jadi males buat belanja ke situ. Terus yang kelima, memberi reward kepada pelanggan. Dengan adanya reward, diharapkan para konsumen itu menjadi kayak, oh kalau aku belanja di sini, aku dapat sesuatu nih gitu. Jadi kayak biarpun rewardnya sedikit, orang itu tetap kayak berpikir, tempat ini tuh ngasih dia sesuatu gitu. Atau enggak, kita bisa dengan memberi diskon sedikit gitu. Karena kayak perbedaan harga 1.000-2.000 aja, orang bakalan menganggap toko itu murah, apalagi dengan adanya reward. Jadi reward ini tidak diberikan setiap hari atau setiap bulan, tapi reward ini bisa diberikan di pas hari raya. Mungkin untuk para pembeli atau konsumen tetap yang kayak belanja sering di situ, di pas hari raya, pas misalnya Lebaran, Natal, dan lain sebagainya tuh diberi sesuatu. Misalnya kayak diberi air minum 1 kotak atau bagaimana. Oke, terima kasih, Rima. Sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Ini punyanya si Muharti ya? Iya. Ini Muharti nggak ada ya di sini ya? Oh iya. Dia nggak ada kah? Nggak ada. Ada, nanti mungkin sambil ya. Sambil kita cross-check dengan anggota kelompok yang lain. Oke, ini saya lihat sudah terstruktur buat teman-teman di kelompok ini, sudah ada alurnya. Cuma ketika kita mau membuat semacam program intervensi, kita perlu tahu dulu ranah kita ya. Kita kan orang psikologi ya, kita ruang lingkupnya psikologi. Jadi sebaiknya memang memfokuskan diri lebih ke pengembangan SDM-nya. Oke, misalnya gini teman-teman, kita mulai dari awal ya. Mbak Rima di mana nih? Di Jogja atau di rumah? Di Jogja, Pak. Di Jogja. Kamu asli Jogja? Enggak, Pak. Asli Kalimantan Barat, Pak. Oh, asli Kalbar.
Kamu kos di mana, Rima? Di daerah Seturan, Pak. Turan. Rima, kamu kalau misalnya belanja atau mungkin membeli sesuatu barang, lebih senang di minimarket modern atau di toko kelontong? Minimarket modern, Pak. Kenapa alasannya? Lebih mudah kayak nggak diikut-ikutin penjaganya gitu, Pak. Masa iya, Po? Kan biasanya kayak gitu, Pak. Kayak kalau di kelontong gitu kayak, Mbak beli apa lagi, Mbak beli apa lagi. Sedangkan kita kan kadang lagi berpikir. Kamu tahu Citroli nggak? Apa, Pak? Tahu Citroli nggak? Enggak. Citroli nggak tahu? Enggak, Pak. Citroli itu kayak minimarket apa dekatnya itu loh, selatannya Selokan, pojokan, depannya Kopi Kelotok. Enggak, Pak. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Itu ya minimarket, tapi bukan minimarket yang seperti biasanya ya. Oke, teman-teman, artinya gini. Ini kita agak merembet ke mata kuliah praktek kewirausahaan ya. Kembali ke arah tujuan sebuah perusahaan ya. Ini mungkin Bu Harti nggak ada ya. Nanti teman-teman bisa meng-cross-check dulu ya. Jadi pertama, teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat suatu permasalahan ya, kita bisa melihat dari yang umum dulu, baru yang khusus, atau yang khusus dulu, baru ke umum. Kalau misalnya kita mau melihat sesuatu hal dari yang umum dulu, kita perlu melihat dulu targetnya perusahaan. Mbak Rima, saya boleh minta tolong dong dipasin di diagnosisnya untuk PPT-nya. Nah, ini dia. Sebelum ini deh kayaknya Rima. Ada lagi deh kayaknya sebelum ini. Oke, nah dia wawancara ya. Nah, ini kan sebenarnya diagnosis teman-teman. Jadi kalau permasalahan umum itu terkait dengan targetnya perusahaan. Jadi biasanya kalau untuk usaha yang skala menengah ke bawah, memang arahnya nggak jauh-jauh dari soal omset ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, ya PT, di samping dia mengejar omset, dia juga mengejar visi perusahaan. Ya omset, ya nggak munafik, tetap mengejar omset. Cuma dia punya tujuan yang lain. Tapi kalau misalnya untuk yang skala-skala menengah ke bawah, ya kalau untuk skala seperti ini memang arahnya lebih ke omset saya kira. Nah, ini paling tidak teman-teman harus punya pedoman atau mungkin punya catatan apakah si owner ini memiliki target penjualan atau enggak dalam setiap bulannya misalnya atau setiap minggu. Kalau di minimarket modern yang semacam itu kan hitungannya kalau targetnya kinerja perusahaan kan per hari. Alfamart, Indomaret ya. Jadi besok kalau misalnya teman-teman next time ya kerja di sana misalnya, itu mereka ngitungnya keuntungannya per hari. Jadi ada yang satu toko aja, itu per hari aja di Jakarta, itu ada yang sampai 5 juta per hari ya. Bayangkan, 30 hari misalnya, berapa ratus juta tuh. Nah, kalau di toko-toko kelontong, toko-toko yang mungkin skala menengah, itu seperti apa targetnya? Nah, kita kan juga perlu tahu dulu kan, ini usaha yang dikelola oleh si owner, ini usaha satu-satunya dari keluarga, atau mereka punya usaha yang lain. Jadi ketika ini usaha satu-satunya buat keluarga, ya ini menjadi mata pencaharian kan, menjadi apa ya? Menjadi satu-satunya pemasukan buat keluarga. Nah, itu yang saya kira teman-teman harus tahu dulu targetnya seperti apa. Nah, kemudian yang disampaikan sama teman-teman terkait dengan ini, ada pandemi, ada alam yang menghambat, kemudian ada kesulitan dalam mendapatkan ketersediaan bahan, kemudian harga jual bahan di pusat yang terkadang melonjak. Nah, ini teman-teman milih satu aja yang paling mempengaruhi omset perusahaan, itu yang mana? Karena kalau misalnya kita mau menggarap semuanya, kita mau memberikan intervensi semuanya, kalau di situasi yang sebenarnya, ya nanti main harga ya. Nah, kita kerja di konsultan, kerja di lembaga psikologi. Tapi kalau misalnya kita mau menentukan skala prioritas, kira-kira yang paling mempengaruhi omset, itu yang mana? Apakah pandemi, apakah keadaan alam, apakah
kesulitan dalam mendapatkan bahan atau harga jual. Nah, kalau misalnya sudah menentukan mana yang paling memengaruhi dari omset, baru kemudian diturunkan ke bawah lagi. Misalnya, ya, ya ini kalau zaman-zaman kayak gini, COVID Corona memang semua aspek kena imbasnya ya, teman-teman ya. Makanya kalau misalnya mau dikaitkan dengan COVID pun tidak apa-apa. Misalnya katakanlah, oh ini omsetnya berkurang karena masa pandemik. Orang jadi nggak mau datang ke lokasi usaha. Mungkin karena masa PSBB misalnya. Atau mungkin katakanlah banyak orang yang berkekurangan, ya sehingga animo untuk belanja jadi berkurang misalnya. Nah, itu adalah eksternalnya. Kalau misalnya eksternalnya, yang berarti kita intervensi adalah efek dari eksternalnya tadi apa? Kalau misalnya katakanlah pandemi, ya kita lihat efeknya pandemi ini kayak gimana? Orang nggak mau datang. Terus apa? Misalnya apa? Kalau misalnya orang nggak mau datang, ya wes kita merubah strategi marketing. Kita bikin delivery misalnya, atau seperti apa? Atau mungkin kalau misalnya tadi sekilas saya lihat membahas juga soal kualitas pelayanan apa ya? Saya lupa. Nah, ini coba teman-teman dibuat lebih aja sih. Dibuat lebih spesifik aja sih. Jadi kita bicara dari yang umum dulu ya, masalah omset. Nah, dari omset ini yang kira-kira paling memengaruhi omsetnya si tokonya Muharti ini, itu yang mana? Apakah yang biru, yang putih, yang abu-abu, atau yang coklat? Dipilih satu yang paling memengaruhi. Ini kayak konsep kita di P3 ya. Kalau misalnya teman-teman sudah ngambil P3, sudah ngambil seminar, ketika kita mau mengangkat sebuah variabel tergantung sebagai permasalahan yang kita angkat di skripsi kita, pastikan bahwa variabel yang diangkat itu adalah variabel yang paling penting, masalah yang paling penting. Nah, kita bisa menganggap pentingnya sebuah masalah dari mana? Kalau masalah yang kita angkat sudah sampai berdampak pada operasional sebuah perusahaan. Jadi teman-teman kalau misalnya kita mikir di sebuah perusahaan, masalah pasti banyak banget. Mau di bank, mau di pabrik, mau di perusahaan apa, masalah banyak banget. Nah, kalau misalnya kita di ranahnya di skripsi, kita kan milih masalah yang paling penting nih, di antara sekian banyak masalah. Nah, pentingnya kayak gimana? Pentingnya kalau sampai memengaruhi operasional sebuah perusahaan. Nah, kalau di skripsi, di P3, kita cari korelasinya kan? Nah, korelasi ya. Kita cari faktor yang paling memengaruhi. Kemudian dihubungkan dengan menggunakan teori, analisis data. Tapi di intervensi, ini mirip seperti eksperimen. Kita memberikan perlakuan. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Yang paling kuat apa penyebabnya? Itu yang kita tembak jadi intervensi. Jadi kalau misalnya katakanlah asumsi saya ya, mungkin masalah pandemik COVID. Nah, kalau adanya COVID, Corona, terus kayak gimana? Ya wes, kita main strategi. Mungkin masalah pelayanannya dirubah, marketingnya dirubah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau merubah strategi yang dikembangkan, itu orang-orangnya. Kita agak dibedakan sedikit ya dengan jurusan manajemen atau jurusan ilmu komunikasi. Kita orang psikologi. Orang psikologi fokusnya ke SDM. Tidak hanya membuat kemarin ngambil perilaku konsumen nggak, teman-teman? Pada ngambil perilaku konsumen nggak? Semester 6 apa ya? Saya enggak, Pak. Nggak. Perilaku konsumen, janjinya gini, teman-teman. Kita kan orang psikologi, tapi bisa kerja di marketing loh. Tapi bedanya kita, orang psikologi, kalau kerja di marketing, kita kan melihat dari sudut pandang konsumennya. Kita melihat dari demografinya, atau perilaku konsumennya kayak gimana. Nah, misalnya terkait dengan toko ini. Toko ini letaknya tuh di mana? Di, mohon maaf, di pedesaan, di perkampungan, atau mungkin di kawasan elit, atau seperti apa. Ketika ada kompetitor yang lain, ketika ada persaingan yang lain, kalau misalnya toko ini hanya berdiri di daerah perkampungan, ya orang pasti memilih toko yang lebih murah harganya toh. Tapi kalau misalnya toko ini ada di Seturan, di Bebarsari misalnya, atau mungkin di Concat, ya, nggak hanya berpikir soal murahnya harga, tapi juga berpikir soal pelayanan, bersihnya, dan sebagainya.
gue nggak apa-apa nih bayar lebih mahal, asal bersih tokonya. Gue nggak apa-apa bayar lebih mahal, tapi asal pelayanannya bagus. Gue nggak masalah nih, ya keluar duit banyak, tapi kualitas barangnya lebih bagus. Kita ke warung kopi deh misalnya, ke coffee shop misalnya, orang rela kok bayar 1 gelas kopi 25.000, tapi wifi-nya kencang. Terus tempatnya apa istilahnya nongkrongable, bahasa-bahasa neo zaman saya ini, ya di kampus 3 kan banyak kan, ada kopi, ada ekologi, ada apa itu macam-macam kan, daripada di Warmindo kan, di Andeska misalnya, waduh cuma sasetan kopinya, nggak enak. Nah artinya kita juga perlu tahu dulu kan, ini toko di mana nih lokasinya. Kalau misalnya tokonya memang di daerah, mohon maaf yang masyarakat menengah ke bawah, ya masyarakat pasti milihnya toko yang lebih murah harganya. Nah, misalnya Marcelando beli beras misalnya, saya nggak tahu, setiap beras kan punya harga beda-beda kan. Entah beras Delanggo, entah beras Rojo Lele, atau beras C4 atau apa misalnya. Harganya bisa beda jauh loh. Tapi rasa mungkin orang nggak mikir, sebenarnya murah bisa makan nasi. Tapi kalau orang dengan lokasi yang mungkin menengah ke atas, berpikir kan, wah beli beras yang Rojo Lele aja deh, yang enak misalnya. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Makanya kalau misalnya apa ya, sebuah perusahaan yang pasti itu kan punya arah kerja atau mungkin kita menyebutkan standar kinerja. Standar kinerja itu adalah kita bisa mengatakan perusahaan tersebut itu sukses kalau bagaimana perusahaan tersebut mencapai targetnya itu seperti apa. Jadi paling enggak teman-teman perlu memegang itu dulu sih, karena itu sebagai patokan kan, sebagai patokan bahwa oh ini perusahaan baik-baik saja kok, ini perusahaan sehat-sehat aja, walaupun di dalamnya ada permasalahan. Tapi nek permasalahan yang terjadi di perusahaan, dia sampai mengganggu targetnya, nah itu yang perlu segera kita intervensi. Makanya besok teman-teman kalau besok mau kerja, nyari kantor, nyari perusahaan, dipahami banget ya profil perusahaannya, arah kerjanya kayak gimana. Simpelnya kayak gini misalnya, ini kan bukanya agak lama ya kalau nggak salah ya, dari pagi sampai malam banget ya? Iya Pak, dari jam 6 sampai jam 8 malam. Karyawannya berapa, Rima? Apa Pak? Karyawannya, jumlah orang yang nungguin. Karyawan tetapnya ada 2, tapi sukarelawannya kayak misalnya dari anak-anaknya beliau itu ada juga gitu Pak. Nah, kita juga perlu tahu dulu kan, luas tokonya kayak gimana, jumlah produk yang dijual kayak gimana. Karena ada bedanya ketika toko yang cuma buka 5 jam dengan toko yang buka sampai lebih dari 12 jam. Ada orang yang lebih mengejar masalah kualitas pelayanan daripada kuantitas omset itu sendiri. Kan mungkin ada toko yang cuma bukanya mungkin jam 10 sampai jam 5 sore. Karena lebih mengedepankan kualitas. Tapi juga ada toko yang buka dari pagi sampai malam, ya. Jadi benar-benar kejar omset. Nah, ini juga terkait dengan unggulannya lagi kan, unggulannya toko tersebut. Jadi gitu ya, teman-teman, dibuat simpel aja. Ya, masalah umumnya apa? Kalau memang terkait dengan omset, ya, omset itu yang dijadikan pegangan awal. Kemudian diturunkan ke bawahnya, kira-kira yang paling memengaruhi omset itu yang mana? Itu yang dipegang dulu aja. Itu nanti akan diintervensi. Kalau misalnya, kita bisa ngambil 4 ini sih, teman-teman. Kita bisa ngambil 4 yang biru, putih, abu-abu, coklat ini sih. Ini nggak apa-apa. Tapi dipilih 1 aja. Yang paling memengaruhi omset yang mana. Dan itulah nanti yang akan diintervensi. Intervensinya mengacu pada intervensi psikologi ya. Gitu, teman-teman. Saya kira, ya, ada mungkin 1-2 pertanyaan sebelum saya tutup. Oke, ini nanti saya rekam ya. Ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube, saya share linknya di grup, nanti bisa dilihat lagi, teman-teman. Kalau misalnya ada beberapa yang mau ditanyakan, nanti bisa melalui grup ya.
Gitu aja teman-teman ya. Nanti dikumpulkan aja pas UAS ya, sesuai dengan format yang pernah saya berikan. Nanti satu kelompok satu laporan saja ya. Ini kalau bisa disegerakan saja dikerjakan. Ini cepat nih, kalau mikir bareng-bareng mungkin 2 hari selesai ya. Nanti kalau udah keburu mau liburan kan. Ya kalau liburan nggak kemana-mana tuh ini. Di rumah aja kan. Nggak bisa kemana-mana, Pak. Oke, ya wes gitu ya. Teman-teman ya. Sehat semuanya ya. Sukses ya. Ya Pak. Lagi ngambil P3 lancar semuanya. Semoga segera lulus ya, segera mencapai target berikutnya ya, insyaallah. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Oke, Pak. bentar ya. Pak. Saya live ya. Terima kasih semuanya. Sukses.